Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 153. Untuk pertama kalinya, Fiona tidur seorang diri tanpa sang suami di sampingnya. Rasanya sangat hampa. Biasanya kehangatan pelukan lelaki itu yang akan mengantar Fiona ke alam mimpi. Namun malam ini hanya kesepian dan dinginnya malam yang mendekapnya. Hujan di luar semakin deras, diiringi suara guntur yang bersautan, membuat suasana terasa mencekam. Mencoba berbagai posisi tidur, mencari yang nyaman agar bisa segera terlelap, namun nihil. Ia benar-benar tidak bisa memejamkan mata. Bayang-bayang wajah Akil terus menari di benaknya. Mas Akil di sana udah tidur belum ya? Apa sama juga nggak bisa tidur, gumam Fiona sambil menatap langit-langit kamar. Ia tadi menolak saat ibunya akan menemani. Fiona tidak mau ada pertengkaran antara Pak Aji dan juga Bu Marina hanya karena masalah Fiona. Sudah pasti nanti masalah akan semakin panjang. Beberapa kali menghela napas panjang, Fiona bangkit, melirik gelas di atas nakas yang isinya sudah kosong. Meraih gelas itu lalu keluar dari kamar. Kayaknya malam ini gue bakalan begadang. Ia melangkah gontai ke arah dapur. Gelas di tangan Fiona terlepas dan kini pecah berserakan. Wanita itu kaget saat mendengar pintu rumahnya diketuk. Ini sudah jam 10 malam. Bagaimana ia tidak kaget? Dengan cepat ia berlari ke kamar dan mengunci pintu kamarnya dan bersembunyi di balik selimut. Jantungnya hampir copot, apalagi ketukan pintu masih terdengar. Siapa itu? Gak mungkin mama, karena udah bilang jangan dateng. Umi Alika juga gak mungkin karena kita janjian besok. Untung aja masih ada HP gue yang jadul. Kalau enggak, mana bisa Umi hubungin gue. Mata Fiona membulat sempurna. Lewat beberapa detik setelah ketukan pintu hilang, kini kembali terdengar. Ia semakin ketakutan, bahkan tangannya yang sedang memegang ponsel sampai gemetar. Ia harus menghubungi siapapun yang terdekat dari rumahnya untuk membantu, takut jika itu orang jahat. Terdengar suara salam dibarengi dengan nama Fiona yang dipanggil. Apa jangan-jangan hantu ya? Soalnya suaranya mirip Mas Akil. Mas Akil jelas nggak mungkin pulang karena dia masih marah. Fiona semakin mengeratkan selimutnya. Aduh, gue telepon siapa ya? Saking takutnya, ia bingung sendiri. Fiona, buka pintunya. Aku gak bawa kunci cadangan. Hah? Kok hantunya malah cosplay jadi Mas Akil sih? Perasaan Fiona campur aduk antara takut dan juga penasaran. Kini malah beralih. Jendela kamar yang diketuk. Ini hantu apa benar Mas Akil sih? Kalau nggak dilihat takutnya Mas Akil, tapi kalau dilihat takutnya hantu. Fiona malah sibuk dengan pikirannya sendiri. Dengan rasa penasaran dan takut yang bercampur aduk, Fiona turun dari ranjang dan berjalan mengendap-endap ke arah jendela. Jantungnya berdebar saat memegang ujung gorden untuk disingkap. Fiona menjerit kaget sampai membuatnya terjungkal. Bagaimana tidak kaget jika wajah itu terlihat seperti hantu karena cahaya dari bawah wajahnya. Sayang, buka pintunya. Masa aku lewat jendela? Fiona buru-buru ke depan untuk membukakan pintu. Kebetulan ada suara orang yang lewat rumahnya. Jika itu memang bukan Akil, maka Fiona bisa teriak minta tolong. Wanita itu menghela napas lega. Bahkan matanya sampai berkaca-kaca
melihat Akil benar-benar di depannya. Tangan Akil terangkat, mengusap lembut pipi Fiona. "Maaf, kamu kaget ya?" Tanpa menjawab, Fiona langsung berhambur memeluk suaminya dengan erat. Akil membalas pelukan Fiona sambil berjalan masuk dengan satu tangan yang dipakai untuk menutup pintu. "Jangan tinggali aku," ujar Fiona dengan lirih. Tangisnya semakin pecah. Akil mengecup puncak kepala istrinya itu lama, merasa bersalah karena meninggalkan Fiona dan membuat wanita itu sampai ketakutan seperti ini. "Enggak, aku di sini kok. Aku enggak ninggalin kamu." Mendengar perkataan itu membuat hati Fiona yang tadinya cemas, kini langsung tenang. Akil membawa istrinya itu ke dalam kamar. "Jangan pergi." Fiona mencekal tangan Akil saat lelaki itu akan keluar kamar. Akil tersenyum. "Aku cuma mau ambil air buat kamu, gak kemana-mana kok." Fiona menggelengkan kepalanya. "Aku ikut." Lelaki itu terkekeh dengan tingkah Fiona. Ia menggenggam tangan Fiona lalu keluar dari kamar, menyuruh Fiona untuk menunggu. Jangan sampai ada pecahan gelas tadi yang terinjak wanita itu. "Minum dulu, biar aku beresin pecahan gelasnya." "Udah, besok aja." Fiona malah menarik Akil kembali ke kamar. Rasanya Fiona masih seperti mimpi karena Akil sekarang ada bersama dengannya. Penasaran kenapa bisa Akil datang dengan kondisi yang seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi perban yang membalut tangan lelaki itu jelas tidak bisa disembunyikan. "Maaf ya soal tadi. Aku yang harusnya minta maaf." Jari telunjuk Akil menempel di bibir Fiona. "Jangan bahas itu lagi ya. Aku salah karena lari dari masalah. Nggak seharusnya aku kayak gitu. Kita sama-sama hadapi masalah yang ada. Maaf kamu sampai nangis gara-gara aku. Seharusnya sebagai suami, aku nggak boleh bikin kamu sampai nangis." Hati Fiona bergetar. Ia menggelengkan kepalanya. Air mata luruh membasahi pipi. "Jangan bicara kayak gitu. Kamu selalu buat aku bahagia. Aku nangis bukan karena kamu. Jangan menyalahkan diri kamu sendiri." Selama berada di rumah orang tuanya, Akil tidak berlarut-larut merenungi apa yang terjadi. Ia mendewasakan diri dengan melawan emosi yang bergejolak. Akil bukan tidak bisa mengontrol diri, tapi membutuhkan waktu untuk tenang. Setelah merasa dirinya lebih tenang, Akil kembali sendiri. Ia di sana juga memikirkan Fiona. Tadi ia diantarkan oleh Syafiq ke sini dan ayahnya itu langsung pulang karena permintaan Akil. Syafiq juga yakin sang anak baik-baik saja. Cukup ya bahas soal ini. Kita jalani aja semuanya. Setiap masalah datang satu paket sama jalan keluarnya. Fiona mengangguk. "Kenapa kamu pulang gak bilang-bilang?" tanya Fiona. "HP aku lowbat. Tadi pas di depan jendela kamar aku coba nyalain buat telepon kamu. Aku kira kamu tidur soalnya gak bukain pintu." Wanita itu mengerucutkan bibirnya kesal. "Aku kira hantu." Akil tertawa. "Maaf. Lagian kamu juga. Kenapa percaya hantu?" "Lebih baik hantu daripada penjahat. Kalau hantu gak bakalan nyakiti, paling bikin takut lah. Kalau penjahat, ngeri." Akil kembali mendekap sang istri. Berkali-kali mengecup kepala Fiona dengan sayang. "Janji, aku gak bakalan ninggali kamu sendirian lagi di rumah." Fiona mendongak. "Tangan kamu gimana?" "Aman, gak apa-apa kok. Udah diobatin." "Lain kali kalau marah mending peluk aku aja. Jangan pecahin jendela." Akil mengerinyit. "Kenapa? Masa dikasih enak malah milih sakit? Gimana kamu ini?" Akil menjawil dagu sang istri.
bikin gemes deh. Cium dong, Akil menggelengkan kepalanya. Masalah yang tadi pagi datang kini sudah bisa teratasi. Meski tidak sepenuhnya, Akil dan Fiona sudah baik-baik saja. Hanya tinggal urusan mereka dengan Pak Haji. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.